Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana kabarnya teman-teman, para penikmat pendengar setia Aqsa Talk? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini balik lagi pada aku, Syamir Rabbani, yang insya Allah akan menemani kalian. Dan lagi-lagi saya tidak sendiri teman-teman. Di sini sudah banyak mas-mas yang luar biasa. Ada 3 orang ya. Kita cek dulu. Halo suaranya. Halo guys. Halo. Di sini ada Mas Matur yang jadi bintang tamu kita dari Aqsa. Kemudian di sini juga ada Mas Sadewa juga yang pernah mengisi podcast juga menemani saya. Dan di sini adalah salah satu ketua pergerakan sebelah. Woi, pergerakan apa ini? Kami Al-Mukarramah. Ada Mas Istindar ya. Udah masuk ya suaranya semuanya? Masuk ya? Oke, gimana ya kabar kalian, Mas Fatur? Alhamdulillah. Mas Adewa sehat? Mas Istindar sehat? Alhamdulillah biasa. Oke, jadi kali ini aku mengundang kalian semua, pengen tahu nih selama Ramadan ini sudah ngapain saja gitu loh. Apakah tur-tur tok gitu loh, atau mengikuti ada serangkaian agenda yang pernah dilalui oleh kader-kader kami gitu loh. Karena kita itu kan harus selalu bergerak dalam kebaikan gitu ya, tidak stuck, tidak nganggur gitu. Jadi aku pengen tahu selama Ramadan ini, sebelum menjelang Lebaran ini ya, apa sih kegiatan kalian selama Ramadan? Oke, aku pengen dengar dari Mas Sadewa terlebih dahulu. Iya, ada Mas Amil. Ya, selama Ramadan ini sudah ngapain aja Mas Sadewa? Selama Ramadan ini ada cukup banyak agenda, Mas. Wih, siapa aja tuh? Kalau saya ingat kemarin di awal April ada kegiatan daurah Quran. Masya Allah. Itu yang ngadain dari tim saya, kaderisasi. Wih, siapa? Iya, Mas Sadewa dari kaderisasi ya. Alhamdulillah acaranya lancar dan juga Masya Allah banyak teman-teman yang jadi ke-charge lagi, lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Oke, luar biasa sekali. Ada berarti Mas Sadewa ini apa namanya yang paling berkesan adalah doa Quran. Iya. Terus aku pengen nanya Mas Istindar nih, pengalaman paling berkesan selama bulan Ramadan ini, apa kegiatan apa? Iya, halo Mas Syamil. Halo, siap. Ya, luar biasa ya, Ramadan kali ini begitu banyak pembelajaran. Apalagi kita seorang mahasiswa juga, tentunya banyak banget tentunya pembelajaran, terutama kita yang tinggal di kontrakan ataupun komisariat ya. Oh iya. Kita bermasyarakat di sini, jadi pembelajaran utama yang saya dapatkan salah satunya bisa mengetahui gimana sih biar dekat sama masyarakat. Wah, siap. Agendanya apa yang dilakukan oleh Mas Istindar untuk bersosialisasi lebih dekat dengan masyarakat? Ada agenda apa? Oke, karena ini Ramadan, kegiatan sosial juga ya di sana, selain yang dibungkus dengan keagamaan juga. Di awal itu salah satu yang membuat kita dekat dengan masyarakat adalah pengadaan pengajian. Wih, siap. Anjir, bersama masyarakat yang cukup unik juga ketika proses penyelenggaraannya. Oke, siap. Oke, gitu ya Mas Istindar ya. Ngajian gitu ya, pengajian akbar nggak nih? Akbar ya, luar biasa. Oke, selanjutnya kita dengar dari Mas Fatur nih, apa nih kegiatan yang paling berkesan selama bulan Ramadan? Oke, selama bulan Ramadan ya, satu boleh, 2 boleh. aja, satu. Kalau yang paling berkesan menurut itu ketika kita itu bagi-bagi takjil bareng. Boys. Tapi bagi takjilnya itu bukan sembarang bagi-bagi takjil, tapi bersama teman-teman sekelas. Ini kalau teman-teman seorganisasi, Ormawa atau UKM kan biasa ya, ada kayak gitu. Tapi kali ini tuh bener-bener berbaginya tuh bareng teman-teman kelas yang istilahnya
ya gitulah. Wah iya, siap. Berarti kita bisa menyatukan otak dari 36 mahasiswa yang dari latar belakang berbeda. Kita bisa ajak mereka buat ayo kita sisihkan sedikit buat orang-orang lain. Itu yang paling seru sih menurut. Itu juga yang saya lihat di story bagaimana para mahasiswa terutama kelas-kelasnya itu bersaing melakukan sebuah kebaikan, entah itu bagi takjil, solo on the road, buka bersama gitu ya. Jadi merupakan satu hal yang luar biasa gitu ya, pencapaian mahasiswa UIN berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Oke, kita kedatangan tamu lagi. Ini dari mana ini? Wes, ada Mas Prasetyo, Mas. Ada sial ini. Kita ini sinyalkan gitu. Dari pergerakan lain juga. Oke, ini kedatangan tamu spesial misterius Mas S. Kita pengen denger nih pengalaman selama Ramadan paling berkesan itu apa? Pengalaman Ramadan yang paling berkesan selama ini gitu ya. Kemarin buka bersama, minum es pertama, dan itu malah membuat saya sakau gitu. Ya, itu menjadi pelajaran yang pertama dan terakhir barangkali. Setelah itu tidak minum es lagi. Dan yang jadi terkesan juga kemarin banyak menemukan sholat-sholat yang berbeda gitu. Dari mana buat Mas? Jadi kita mau masuk sesi lucu-lucu aja. Kita ternyata di Indonesia ini bener gitu ya, kita masyarakatnya majemuk gitu. Ada yang tarawehnya 8 rakaat, ada yang ditambahin sholat iftitah, dan itu juga pertama kali saya. Terus ada yang sholat Masya Allah setengah 8 udah selesai gitu. Ada juga yang sampai setengah 9 dan lain sebagainya. Tapi kita Indonesia sama-sama Bhinneka Tunggal Ika ya, majemuk, dan kita tahu teman kita suka yang paling cepat gitu. Iya, betul banget. Ya boleh, nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari di situ gitu. Sesekali nyoba yang lain. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Oke, siap. Nah, ini kita karena sudah opening oleh Mas S mengenai momen lucu-lucu dia pas saat bulan Ramadan. Mungkin teman-teman di sini masih Isnindar, Mas Sadewa, Mas Fatur bisa menyumbang pengalaman lucunya, paling lucu gitu, yang paling berkesan lucunya gitu loh selama bulan Ramadan ini. Dari Mas Sadewa bisa. Oke. Apa nih momen terkocak? Pengalaman lucu ya Mas Amil ya. Belum lama kemarin kan ada agenda dari kami, yaitu mengadakan lomba anak-anak di Al-Mukarramah WTPA. Nah, waktu menjelang buka kan ada sesi dokumentasi. Iya. Waktu dokumentasi itu kan ngepasin tuh di alarm masjid itu jadwal azan maghrib sudah berbunyi. Udah bunyi Iya, saya pikir wah ini sudah buka ini, udah waktunya buka puasa. Saya spontan langsung azan Mas Ami. Semangat azan ya. Langsung lah saya azan. Allahu Akbar. Sampai asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba saya dipaksa berhenti. Sama bapak. Kenapa itu? Ternyata jam alarm di masjid itu nggak sesuai sama jadwal sholat maghrib. Jadi ya itu nak, saya dimarahin sama bapaknya. Katanya terus siapa yang nanggung dosanya Mas? Udah saya jawab saya Pak. Karena saya yang salah. Terus ini ya Mas Sadewa jadi nggak mau sholat di situ. ketika Saya sedikit dendam trauma ya. Tapi menarik loh. Itu kan kemarin saya itu pulang ke kontrakan, sewa sidik itu adan. Terus kita kan buru-buru habis minum kan. Nah tiba-tiba waktu mau minum, aku adannya berhenti. Ada juga. Itu pas di situ juga, dan saya kan di luar kan ya, di luar musola gitu. Adik-adik tuh udah pada, Mas udah habis Mas. Itu perlunya udah habis. Nah itu gimana Mas Amil? Apakah saya berdosa atas ini? Enggak, karena ketidaktahuan insyaallah dimaafkan. Alhamdulillah. Oke, mungkin dari
masa dewa gitu ya. Ternyata pengalaman yang paling berkesan yang mungkin kocak dan lucu ya, Betul. yaitu azan pada bukan saatnya. Oke, dari Sindar mungkin bisa menyumbangkan satu hal yang kocak. Ya, banyak banget sebenarnya ya berkait dengan pengalaman-pengalaman unik di Ramadan kali ini. Nah, satunya yang disampaikan Mas S tadi ya, bahwa kita ini banyak macam-macam sholat gitu. Kemudian kemarin baru tahu juga kalau bahwasanya di 15 hari terakhir itu pasti ada kunut ya di witirnya. Kemudian itu jadi pengalaman pertama pertama kali saya itu sholat di tempat yang berbeda. Alhamdulillahnya banyak orang yang nggak kenal gitu. Itu sih. Jadi kemarin waktu doa kunut kirain udah mau sujud itu, sudah bablas sampai bawah. Ternyata kiri kanannya masih berdiri. Kalau sampai sujud. Iya. Tapi alhamdulillah nggak cuma sendiri sih, ada yang nonton dulu. Ini bagusnya sampai sujud. Ya baru ya sujud itu. Orang tuh biasanya babas tuh sampai setengah ruku gitu loh. Tapi kalau ada sujud hampir ke sujud ya. terus bangun lagi. Terus bangun lagi. Itu kira-kira ada yang tahan tawa nggak? Ini Saya yakin masih ada setannya. Iya, kali itu sih untuk pengalaman unik. Salah satu. Kemarin saya dengar ada kasus hilang motor. Gimana tuh motor apa itu? Kayaknya masih Sindar. Itu Mandalika saya ya. Jadi tadi ya disampaikan ada kegiatan lomba kita ya. Kegiatan lomba. Kan saya bawa motor tuh ke masjid. Kemudian lupa ini sampai selesai tarawih itu lupa kuncinya di mana. Terus selesai pulang ini kayaknya motor saya kok masih di sini. Tapi nggak ada inisiatif buat menuntut lah minimal lah. Masih teronggok bisa. Iya, bener banget. Terus ya kita pulang ke kontrakan, habis itu ya sahur, dan paginya itu kita nyoba suling ya suling coba keliling itu di masjid Isanggeni. Kayaknya banyak orang yang tahu juga tentang masjid ini. Kemudian waktu berangkat ke masjid itu kita masih ada motor, masih terlihat. Iya. Tapi kayaknya agak kedinginan itu buat. Terus kita balik dari masjid tuh, oh ya ada. Oh hilang. Ini positive thinking pertama. Oh ini pasti ada yang bawa sih ke kendaraan CD. Ya saatnya itu, dan teman-teman pasti ada inisiatif itu. Oh ternyata nggak ada juga. Ternyata sudah diamankan war. Dan menariknya ya menurutku itu bukan hilang, tapi itu kan motor sejak sore. Itu yang punya itu nggak ada perasaan, oh motorku mana, kok nggak ada. Barang khawatir, barang gede gitu. Motor itu kan kalau ya kita jalan di depan rumah tahu itu motor. Tapi yang punya itu bener-bener nggak ada. Motorku mana, nggak ada. Bener tenang. Ada sampai masuk grup yang warga ya. Iya betul. Dicari motor hilang, ditemukan motor hilang. Di luar biasa ya. Barang yang besar itu bisa terlupakan. Nah, kalau HP hilang kan masih wajar itu. Ini motor sampai tersingkirkan gitu ya. Ya mungkin dari Mas Fatur ada satu pengalaman yang mungkin lucu atau kocak bisa diceritakan terakhir kita sebelum menyelesaikan. Iya, bener banget ya. Banyak sih pengalaman lucu yang ini kok gini gitu. Kayak kok ada orang yang bisa masuk angin aja. Kok ada orang yang bisa masuk angin karena es buah gitu. Saya masih heran. Korelasinya itu apa gitu loh. Dia berbuka es buah terus malamnya tuh masuk angin. Mungkin shock dalam shocknya gitu. Kultur shock. Air putih terus tiba-tiba es warna-warni. Nah, yang paling lucu itu sebenarnya waktu sahur sih. Jadi ceritanya tuh sahur kan di sini jam
4.25 ya. Imsak 4.25. Azan 4.25. Nah, aku tuh bangun jam 4.12-an lah. Artinya masih ada ya seberapa jam lah. Nah, waktu aku bangun, aku datang ke ruang tengah, itu udah banyak orang. Ada ketum, ada 2 ketum malah. Itu duduk, ada makanan, tapi mereka nggak makan gitu sih. Jadi aku datang itu kayak, ini kenapa nggak dimakan gitu. Padahal ada nasi, dan mereka cuma bengong gitu loh. Dan ya otomatis kan aku ya cuma ikut bengong tak Dan ibu mau bersama. sampai aku tuh mikir, kenapa pada nggak makan sih? Itu masih ada waktu 15 menit gitu loh. Dan itu bener-bener makanannya nggak disentuh sampai azan dong. Oh bro, itu yang aku sampai sekarang tuh ya, habis pikir sih, ini kenapa sih orang-orang gitu. Padahal itu bener-bener lagi duduk kan, terus dikira ada makanan, ada nasi dan lain sebagainya. Terus aku datang kan, ini kok belum pada mulai makan kan, tinggal seperempat jam lagi. Ya udahlah, aku ikut duduk, tapi aku nggak makan karena yang lain nggak makan. Ini ikut nontonin makan. Ikut nonton makanan terus sampai ya azan. Dan itu aneh sih. Itu menurutku aneh sih, aneh banget. Ternyata itu lagi ngumpulin nyawa semua. Kenapa udah nggak makan cuma bengong gitu. Itu maksudnya intinya. Emang Aneh sih itu. kelakuan para kader-kader kami ini di luar prediksi. Speaker ya. Tidak manuk akal. Aduh, luar biasa ya kader-kader kami ini ya. Ya itu ya, mungkin banyak sekali pengalaman kita, entah itu aneh, lucu, kocak gitu ya. Ala kuliah adalah sebuah pengalaman kita yang bisa jadikan pelajaran. Karena di hidup ini sepandang terus itu bakalan mati gaya. Kita juga pasti merasa perlu ada tawa ceria gitu ya, tapi jangan berlebihan. Ya mungkin terima kasih Mas Sadiwa sudah datang, Mas Isnindar juga sudah datang, Mr. S juga sudah datang, dan Mas Fatko juga sudah menemani datang di podcast kali ini, edisi review Ramadan. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, komen, bisa langsung aja komen di bawah, nanti kita diskusikan. Iya, bisa komen di bawah terkait mungkin punya pengalaman yang lebih kocak ataupun yang lebih lucu, bisa komen di bawah ya. Kita tertawa bareng-bareng. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf bila banyak salah kata dari saya pribadi. Mohon maaf lahir dan batin ya, minal aizin karena sudah menjelang lebaran. Itu saja dari saya, Muhammad Syamir Rabani. Pada kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.